Oke teman-teman, untuk makan siang kita hari ini, Oma buat ayam dendeng ya, yang biasa kita kenalkan dendeng sapi ya. Tapi kali ini Oma membuat dendeng ayam. Wah, ini warnanya merah teman-teman, segar ya. Dan ditemani dengan timun ya, dan kerupuk ubi ya. Kita akan nanti mencoba dan mencicipi bagaimana rasanya dendeng ayam. Nah, ini dia. Warnanya sangat merah teman-teman ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bertemu kembali di channelnya Edwan Sasbi atau Edwan 63. Kali ini di makan pas tentunya pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Kali ini Oma menyiapkan makanan yang sedikit berbeda ya. Biasa orang membuat kalau buat dendeng itu ya, dendeng sapi ya, dan apa ayam penyet kita Oma nih, ayam penyet sambal dendeng. Nah ini namanya sebenarnya. Tadi setelah Oma ngomong baru kita paham, oh ini ternyata ini ayam penyet sambal dendeng ya. Ini teman-teman, kalau kita lihat tadi sudah kita lihat ya. Kita akan coba mencicipi macam mana ayam penyet sambal dendeng. Ayam penyet. Ya tentunya kita ini kalau nengok teman-teman ya, nengok warnanya, wih sangat menggiurkan sekali teman-teman ya. Warna merah berani, warna merah menantang ya, menantang. Tapi gimana menantangnya, tentunya kita harus coba dulu ya rasanya. Nah kita coba tapi kalau kita mencium aromanya, waduh, aromanya sangat enak gitu teman-teman. Kita sudah terbayang aja dendeng ini, dendeng sapi itu. Tapi ini sekali ini berbeda. Ini teman-teman. Ya, kita ambil juga nih ada minyaknya ya, minyaknya. Saya kalau makan tuh senang juga cabai itu yang ada minyaknya gitu. Sebetulnya bukan dimakan itu minyaknya, tapi menengok sambal itu ada minyaknya tuh menimbulkan semangat atau selera ya, untuk menambah keinginan untuk mencicipi atau makan itu. Nah, kemudian kita ambil timun ya teman-teman, nih timun ya. Timun biasanya juga timun ini kita buat acar ya. Cuma kadang-kadang kalau acar nih karena saya ada sakit mah, kadang-kadang kalau kita makan acar ini kan ada cukanya ya, cukanya itu karena sangat tajam sehingga membuat asam lambung naik gitu. Tapi cukup ini ya teman-teman. Dan kita ditemani kerupuk ya, kerupuk ubi ya. Kerupuk ubi ini ukurannya kecil-kecil gini seperti ini teman, kerupuk ubi kecil. Tapi ini sudah dibumbui oleh Oma dengan bumbu penyedap ya, ya seperti Ajinomoto ya. Nah ini coba kita rasa. Enak teman-teman rasanya. Jadi rasanya begitu gurih, rapuh, renyah gitu. Kalau renyah, rapuh itu kan karena ubinya, ya cara menggorengnya gitu ya. Tapi kalau gurih itu karena bumbunya itu yang membuatnya bisa gurih, jadi tambah enak. Dan ini sudah kita siapkan satu piring nasi ya, ukuran pas. Oke teman-teman, kita coba gimana rasanya. Kita ambil sedikit dulu ya. Bismillah. Enak.
yang terasa enak ini adalah sambal dendengnya, ya, sambal dendeng ayam penyetnya yang enak. Yang pertama harum, yang kedua pedas, kemudian terasa sekali aroma dari perpaduan cabai dengan bumbu-bumbu yang ada yang dibuat seperti ini ya. Di sini kayaknya seperti ada daun salam juga ya. Jadi ini mempengaruhi dari rasa dari sambal ini sendiri. Enak teman. Ini asli enak. Apalagi kalau ditambah kerupuk. Apalagi ayamnya. Ayam ini sebelum ini dibakar rumah ya. Diungkap dulu, udah diungkap, kemudian baru dibakar sebentar. Jadi rasa ayamnya ini tidak terlalu keras, lembut teman-teman. Mam lah. Biasanya kalau kita makan kan ayamnya bisa keras, tapi ini lembut jadinya. Ya karena memang Pak suami katanya kalau digoreng keras itu dibakar. Enak teman-teman. Dimainkan Acil. Makan lah. Makan nak. Jadi kalau kita makan, kalau bagi saya terutama ya, dalam mencicipi makanan itu, yang penting kita makan itu adalah sambalnya. Kalau itu sambal itu sudah enak, itu semua enak. Dan ada juga orang mengatakan, yang penting nasinya, berasnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Enak berasnya, enak juga yang lainnya. Ya artinya sama saja sebetulnya. Ya apalagi kalau nasinya atau berasnya enak, ya. Kemudian ayam atau ikannya enak juga, wah sangat luar biasa teman-teman. Kemudian pedasnya sedang. Ini cabai bukit ya. Nah, ini cabai bukit. Cabai bukit ini banyak kelebihannya. Pertama pedas. Kedua Digoreng tidak hitam. Ya, digoreng juga tidak hitam. Jadi warnanya yang seperti tadi, warnanya agak merah gitu. Kemudian rasanya tidak pahit. Enak sekali teman-teman. Cuman cabai bukit ini mahal. Karena dekat di pasar itu cabai kan banyak nih, dari Medan, kemudian dari Aceh, Jambi, kalau Sumbar juga bukan hanya bukit aja, dari Padang, Solo ya. Tapi yang lebih enak tuh ya cabai bukit. Ya kita bukan mempromosikan, tidak, tapi ini kenyataan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ke pasar, kalau cabai bukit ya tentunya harus betul-betul seleksi betul, karena susah kita sedikit membedakan cabai-cabai asal masing-masing daerah ini, susah. Kalau kita tidak ngerti ya artinya susah. Aromanya juga lain teman-teman. Dan harga sekilonya berapa Mas? Cabai bukit. Kemarin 35. Kemarin kata Mbak 35. Cabai biasa 20. Atau cabai biasa 20. Artinya ada selisih sampai 15.000 teman-teman ya. Enak Cil. Ini cukup banyak. Nah, Mam. Itu sayang. Ini nak, ini ayam.
Kita tambah cabenya teman-teman. Nah ini contoh cabai bukit teman-teman. Nah, warnanya itu sangat menggiurkan sekali ya. Ini mungkin kalau jelas. Nah ini teman-teman, ya warnanya mengkilat. Ya, dia mengkilat. Mentah aja mengkilat. Mentah aja ketahuan mengkilat, apalagi sudah dimasak. Dimasak ini kan sudah bercampur dengan minyak lagi, mengkilat ya. Jadi untuk masak-masak ini bukan hanya bumbunya saja gitu. Jadi kalau kita menggunakan cabai ya kita harus juga memilih cabai yang seperti apa. Nah, kalau untuk jualan ya artinya bisa tekor kita ya teman-teman ya. Tapi kalau mau enaknya biar orang bisa datang ke tempat jualan kita, ya pilih cabai bukit. Ini ayam teman-teman, apalagi kalau dibuat daging. Waduh. Jadi kalau kita merasakan sesuatu itu nggak perlu banyak makanan, nggak perlu. Mana yang jadi andalan kita yaitu, jadi kita bisa merasakan dan menikmati rasa sensasi dari makanan itu. Karena udah bercampur, apalagi kalau dicampur dengan gulai. Nah, sangat susah. Padahal memang tambah enak sebenarnya. Tapi untuk membedakan gimana rasanya itu agak sedikit mengalami kesulitan. Bukan tak bisa, tapi agak mengalami kesulitan. Karena rasanya sudah bercampur. Nah, apalagi nasinya berderai. Karena kalau saya suka nasi berderai. Lumayan ya. Ini tambah. Nah, ini kemarin ada pertanyaan dari teman-teman. Nasi yang kemarin dimasukkan dalam kulkas itu, apakah gizinya berkurang, kemudian rasanya juga berkurang? Nah, ini jawaban saya bahwa nasi yang sudah dimasak, kemudian kita masukkan ke kulkas, kemudian besoknya kita panaskan kembali ya Maya, kita panaskan kembali, itu sebenarnya tidak merubah dari rasa tetap. Kemudian yang kedua, yang jelas kadar gulanya sudah kurang. Jadi kalau orang yang diabetes, ini sangat cocok sekali kalau nasi ya, kemudian masukkan dalam kulkas, besoknya dimasak kembali, ini sangat cocok. Nah yang ketiga bahwa kita bisa menghemat mungkin dari segi keuangan ya. Seharusnya kan biasanya kalau nasi di rice cooker ya, kalau dimasak berulang kali kemudian dibiarkan dengan listrik yang berjalan terus, pertama listriknya mungkin yang bertambah biayanya, kemudian yang kedua rasanya itu juga tambah tidak enak karena makin lama makin mengering gitu. Kalau ini enggak, rasanya seperti biasa, bentuknya seperti biasa gitu. Hanya saja mungkin kalau lebih enaknya lagi kalau sudah dipanaskan, panas-panas itu kita makan. Ya namanya yang makan panas itu pasti enak teman-teman. Nah itu jawaban kita ya teman-teman. Kalau ada teman-teman menanyakan itu, dan menyimpannya kalau dalam kurun waktu 1 hari cukup di raknya yang pendingin biasa saja. Tapi kalau waktunya di atas 3 hari, itu kita harus di freezer banyak. Nah, seperti itu. Nggak apa-apa teman-teman kalau dia beku. Terus dia kalau dipanaskan dia hilang sendiri itu.
Itu teman-teman ya jawabannya. Udah habis teman-teman. Sambalnya ini yang luar biasa teman-teman. Ayamnya mantap. Cil, Cil, Cil. Ayamnya ini nak. Meskipun sambalnya terasa pedas tapi tetap ada manisnya teman, karena sambal yang dibuat Oma ini tetap menggunakan gula ya. Jadi tetap ada manisnya, jadi itu juga menambah nikmatnya suatu makanan. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah kita makan dan sudah selesai kita mencicipi masakan yang dibuat Oma, dan rasanya tidak diragukan lagi, ya sudah pasti enak dan rasanya, dan kita makan puas. Demikian teman-teman, sampai bertemu kembali di video berikutnya, tentunya di channelnya Edwan Saspi atau Edwan 3 di makan pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya, dan tentunya hasilnya apa? Puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.